Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fikri Azhar. Kali ini saya akan membawakan BNB dari divisi Cyber Blue, yaitu temanya adalah Next Generation Firewall atau yang bisa disebut dengan NGFW. Jadi kita di sini akan mencegah serangan DOS menggunakan NGFW ini. Sebelum itu kita akan bahas firewall. Apa sih itu firewall? Firewall itu adalah suatu sistem keamanan jaringan yang bertujuan untuk melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan dan mengontrol traffic jaringan dan menganalisis data yang masuk dan keluar dari jaringan. Firewall dapat memblokir atau mengizinkan akses berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Misalnya nih, firewall dapat mengizinkan akses ke situs web yang dianggap aman dan dapat memblokir akses ke situs web yang berpotensi berbahaya. Nah, firewall ini dapat berfungsi sebagai router, tetapi tidak semua router dapat berfungsi sebagai firewall. Nah, maksud di sini adalah ada beberapa router yang memiliki fitur firewall dan itu tidak terlalu efektif. Tapi biasanya router dan firewall itu memiliki fungsi yang berbeda dan biasanya digunakan secara terpisah nih. Itulah tema kita, yaitu NGFW. NGFW itu adalah singkatan dari Next Generation Firewall. NGFW adalah bentuk evolusi dari firewall tradisional yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang datang dari internet. Tidak hanya menyediakan pemeriksaan lalu lintas keluar masuk jaringan, namun juga menyertakan fitur tambahan yang jauh lebih banyak dari firewall tradisional. NGFW menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan keamanan jaringan dan mencegah serangan cyber yang dapat merugikan bisnis atau organisasi. Nah, fitur-fitur dari NGFW ini banyak fitur-fitur keamanan jaringannya daripada firewall tradisional. Oke, di sini kita bilang who is stronger, firewall tradisional versus NGFW. Kita akan melihat siapa sih yang lebih kuat atau yang lebih bagus. Kita akan membandingkannya. Di sini yang pertama adalah firewall tradisional. Firewall tradisional ini menyediakan inspeksi stateful dari traffic jaringan yang masuk dan keluar. Firewall tradisional bekerja hanya pada layer 2 sampai layer 4. Firewall tradisional tidak dapat mendekripsi dan menginspeksi traffic SSL. Pada firewall tradisional, integrasi intrusion prevention system atau yang disebut dengan IPS dan intrusion detection system atau yang disebut dengan IDS dideploy secara terpisah. Jadi tool keamanan itu secara terpisah tidak ada di firewall tradisional. Jadi mengelola tool keamanan secara terpisah itu menghabiskan biaya yang cukup mahal. Oke, sebelum itu kita akan membahas apa itu IDS dan IPS. IDS itu adalah yang disebut dengan Intrusion Detection System, yaitu hardware atau software yang dapat menganalisis traffic jaringan yang masuk untuk aktivitas berbahaya atau pelanggaran policy, yang disebut dengan analisis perilaku jaringan, dan mengeluarkan peringatan saat terdeteksi serangannya, yaitu mendeteksi lalu lintas dengan real time dan mencari attack signature atau traffic pattern. Nah, attack signature itu kayak seperti semua jenis serangan dari DOS, malware dan lain-lain itu mempunyai attack signature. Jadi dia akan mengirimkan alarmnya sehingga dapat waspada dan alarm dapat mendeteksi anomali. Anomali itu kayak traffic yang berlebihan, tidak normal. Jadi yang kedua adalah IPS, itu disebut Intrusion Prevention System, yaitu perangkat yang memeriksa, mendeteksi, mengklasifikasikan dan secara proaktif mencegah traffic jaringan yang berbahaya. Ini memeriksa komunikasi real time untuk attack signature dan kemudian memblokir serangan ketika terdeteksi. Nah, perbedaan dari IDS ini, dia mendeteksi lalu memberi alarm yang memblokir, ya. Yang IPS ini dia yang akan memblokir serangannya itu. Itu bedanya. Oke, di sini ada ilustrasi dari IDS dan IPS yang diimplementasi firewall tradisional. Di sini implementasi IDS-nya itu secara terpisah nih, secara terpisah. Jadi di sini IDS akan memeriksa traffic yang masuk dan memberikan peringatan yang berbahaya kepada administrator dan dapat memblokir dari serangannya. Dan IPS di sini yang sebelah kanan ini, dia akan ngeblok atau nge-prevention dari serangan-serangannya. Jadi di sini tool keamanannya dideploy secara terpisah dari firewall tradisional. Oke, di
sini kita akan membahas fitur-fitur dari NGFW yang disebut dengan Next Generation Firewall. Jadi NGFW ini berintegrasi dengan IPS dan ADS, jadi sudah terintegrasi, dan integrasi juga dengan antivirus yang dapat mendeteksi dan pembersihan malware dengan menggunakan signature antivirus, analisis heuristik, dan database ancaman terkini. Nah, maksudnya dari dapat mencegah dari serangan-serangan terkini itu, misalnya di Next Generation Firewall ini dari Cisco dan FortiGate. Nah, dari Cisco dan FortiGate ini memiliki database serangan attack signature dan terintegrasi dengan toolsnya NGFW gitu. Jadi mereka akan dapat menganalisa attack signature yang baru-baru ini. Jadi yang ketiga adalah dia dapat terintegrasi dengan DPI atau yang disebut dengan Deep Packet Intrusion. Dia dapat menginspeksi mendalam pada paket yang dapat melewati jaringan untuk mendeteksi dan perlindungan terhadap ancaman seperti malware dan DDoS. Dia juga berinteraksi dengan application control, web filter, file filter, email filter, dan lain-lain. Dia juga berintegrasi dengan VPN atau yang disebut dengan Virtual Private Network. Didukung dukungan untuk koneksi VPN untuk mengamankan komunikasi antara lokasi jaringan yang berbeda atau remote access. Dia juga dapat integrasi dengan sandboxing dan threat intelligence. Teknologi sandboxing ini untuk menjalankan file mencurigakan dalam lingkungan terisolasi, serta akses ke threat intelligence global untuk mendeteksi dan melawan ancaman terbaru. NGFW ini memiliki DOS policy dan dapat menangkal segala jenis serangan DOS attack. Nah, NGFW ini juga bisa berperan sebagai router. Dia jadi lebih bagus dan cost biayanya itu lebih murah, lebih hemat di sini NGFW. Yang sudah kita bahas ini, di sini ada fitur-fitur dari NGFW FortiGate yang akan kita pakai dalam simulasi kali ini. Oke, kita sebelum mencegah serangan DOS, kita akan mengenali apa sih itu serangan DOS. DOS itu adalah denial of service. Serangan DOS ini adalah single machine yang digunakan untuk membanjiri sistem target dengan jaringan dengan banyak traffic atau banyak request yang bisa dapat membanjiri sumber dan sebabnya itu server itu menjadi down dan tidak dapat diakses oleh klien. Itu serangan DOS. Oke, di sini akan kita cara mencegah serangan DOS menggunakan NGFW. Kita di sini akan menggunakan DOS policy yang ada di NGFW. DOS policy pada FortiGate adalah fitur keamanan yang dirancang khusus untuk melindungi jaringan dari serangan DOS yang ditujukan ke IPv4. Kebijakan ini kemungkinan Anda untuk mengkonfigurasi berbagai parameter untuk mendeteksi dan mencegah serangan DOS yang mencoba membanjiri sumber daya jaringan dengan lalu lintas yang tidak normal atau yang berbahaya atau yang disebut dengan anomali. Oke, DOS policy ini memiliki ada fiturnya, ada traffic threshold. Threshold itu ambang lalu lintas. Ini dapat mengatur batasan jumlah lalu lintas. Yang kedua adalah rate based detection, yaitu disebut deteksi berbasis tingkat. Yaitu fitur ini memungkinkan NGFW untuk mendeteksi pola lalu lintas yang tidak normal atau serangan DOS berdasarkan tingkat peningkatannya. Dan yang selanjutnya adalah behavior based detection. Parameter ini memungkinkan NGFW untuk mendeteksi serangan DOS berdasarkan pola lalu lintas yang mencurigakan atau tidak normal. Dan gitu selanjutnya adalah action atau tindakan. Nah, di FortiGate NGFW ini ada action, yaitu dua. Yang pertama adalah pass, block, dan monitoring. Ada 3 actionnya. Jadi sini kita akan mengimplementasikan action itu adalah block. Yang selanjutnya yang terakhir adalah lock dan notifikasi. Nah, lock dan notifikasi ini sangat berguna untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib atau ke tier selanjutnya yang dapat menanganin menjadi bukti dari serangan-serangan ini. Oke, yang juga kita dapat menganalisis serangannya itu. Oke, di sini kita akan live simulasi cara mencegah serangan DOS. Oke, pertama saya di sini membuat topologi sederhana menggunakan GNS3. Di sini ada attacker yang akan menyerang server, membanjiri servernya sehingga tidak dapat diakses oleh si klien maupun si attacker juga tidak dapat mengakses semuanya, tidak dapat di server. Dia akan melewati router 3 dan NGFW ini akan yang melindungi dari serangan attacker. Oke, di sini akan kita lihat dulu dari klien sisi servernya yang akan diserang. Di sini adalah server yang akan kita serang.
akan kita serang adalah servernya itu 192.2.2, itulah IP yang akan kita serang. Dan IP-nya itu adalah 1.2. 1.2 ini akan menyerang 2.2 serangan servernya. Oke. Untuk men-traffic atau melihat dari serangan ini, oke, ini dia. Untuk melihat dari serangan ini kita akan menggunakan ya NGFV. Oke, di sini kita akan melihat dari serangan DOS ini menggunakan NGFV yang tadi kita bahas. Oke, kita akan memonitoringnya. Oke, di sini kita akan membuat mesimulasikannya dengan dua tipe serangan DOS. Oke, di sini kita akan membuatnya yang sederhana dulu, tidak membuat server down, tapi dampaknya akan kita lihat itu apa. Yang akan kita serang adalah servernya ini. Serang dan kita monitoring, tapi tidak dapat membuat server down. Tapi dampaknya apa? Kita lihat monitoring dari ini. Nah, di sini akan melihat kita detek anomali lalu lintas yang tidak normal. Di sini dapat membuat CPU dari router dari NGFW ini, router atau firewall ini, CPU itu meningkat. Nah, di sini kita belum ada menerapkan DOS policy-nya, jadi masih murni. Di sini belum ada kebijakan atau keamanannya. Jadi dapat membuat CPU-nya itu tinggi dan dampaknya itu banyak sekali. Nah, kita lihat paket yang dikirimkan oleh ini 7.974 paket yang dikirimnya. Dapat dikirim. Nah, ini turun lagi kayak gini, serangan DOS. Tapi tidak dapat membuat server down tadi ini serangannya. Jadi yang kedua itu adalah yang dapat membuat server down itu di sini kita akan mencobanya. Oke. Biasanya kalau si penyerang ini serangan DOS ini yang akan dimasukkan itu adalah inputan IPv4 tadi, alamat IP-nya dan portnya yang diserang. Saya di sini servernya masih port HTTP. Di sini udah nyerang. Kita lihat di sini. Di sini tidak bisa akses. Di sini tidak bisa akses kita. Select di sini. Kita lihat apa dampaknya dari monitoringnya. Nah, dari dampaknya di sini langsung kena server ya di sini. Current session itu terlalu banyak. Sessionnya traffic lalu lintasnya itu tidak normal sampai 1000 lebih. 1000 lebih trafficnya ini. Yang tidak dapat. Ini kalau kelamaan kita biarkan akan tidak respon 404. Ya. Oke, di sini akan kita batalkan serangan DOS-nya. Oke. Kita lihat di sini monitoringnya. Nah, menurun perlahan-lahan. Oke, sudah turun ya. Sudah kita batalkan. Di sini juga sudah normal, bisa kita operasikan dengan lancar. Dan di sini adalah praktek yang sangat penting untuk mencegah serangan DOS-nya. Oke, kita akan membuat DOS policy-nya. Oke, saya di sini akan mengkonfigurnya. Satu. Dan yang kita pertama adalah set statusnya. Kita buat enable. Ini boleh serah comments-nya apa. Nah, di sini set interface yang akan kita lindungi atau kita akan menjalankan DOS policy-nya. Dari sini kita melihat serangan attacker ini melewati incoming-nya itu adalah port 3 dari si NGFW. Yang akan kita terapkan adalah kebijakan DOS policy di port 3 tersebut.
Tapi kalau misalnya ada masalah kita serangan itu dari luar nih, serangannya dari luar, dari internet, yang akan kita pakai sini adalah port yang terhubung dengan LAN di sini juga. Ya, seperti itu. Tapi yang di sini dalam topologi kita akan kita lindungi adalah port 3 yang akan kita terapkan. Oke. Search address. Kenapa kita buat all? Karena sumber kita kan tidak tahu dari IP si penyerang itu dari mana-mana saja. Jadi kita buat all aja. Oke. Nah, tujuan dari penyerang yang akan kita lindungi adalah IP dari servernya ini. Nah, karena di sini saya belum menambahkan IP-nya juga, kita akan bisa buat nambah all juga. Jadi cara kerja ini tuh dia akan melihat dengan traffic anomalinya. Service-nya kita buat all juga. Nah, di sini paling penting. Di sini ada jenis-jenis serangan dari DOS itu ada ICMP float, ICMP, di sini juga IPDST, IP association. Di sini juga ada SCTV float, SCTV scan, TCP. Di sini banyak jenis serangan UDP float juga ada. Nah, tadi yang kita lihat tadi adalah serangan ICMP float yang pertama. Di sini kan kita mencegah itu ada dua jenis serangan. Kita edit ICMP float-nya dulu. Kita enable kan dulu. Ini juga yang paling penting untuk bukti atau kita dapat menganalisanya dari serangan itu. Actionnya juga ada tadi seperti pass, block. Oke, di bagian komen CLI ada dua juga, ada dua ternyata. Kita akan blok. Nah, set threshold ini adalah kayak traffic tadi, banyaknya tadi kayak current session dan banyaknya tadi kita akan membatasi dari SMP flow tadi yang jenis serangan sebelumnya tadi terkirim adalah 8.000 ya, 8.000. Di sini akan kita yang akan kita batasin untuk tidak CPU dari routernya atau firewall itu tidak meningkat adalah kita ini terserah. Kita ada juga di buku panduannya juga ada berapa, tapi di sini kan saya terapkan adalah 20 saja. Oke, di sini sudah ada dua jenis serangan, yang satunya lagi ada kita tambahkan lagi serangan satu lagi itu ada association. Oke, kita set statusnya, kita enablekan dulu, kita set lognya, kita enablekan juga, set actionnya juga sama, kita block, kita set thresholdnya. Dari sini kita buat thresholdnya itu adalah 200 saja. Threshold, oke, kita next, sudah selesai. Oke, sudah kita lakukan DOS polisinya. Di sini dapat kita lihat oke, di sini sudah dapat. Nah, di sini kan ada banyak jenis serangannya, yang paling banyak itu yang akan kita terapkan juga sama ini SMP float dan ini. Oke, di sini sudah kita terapkan, sudah berhasil kita terapkan. Yang akan kita coba simulasi menyerangnya lagi. Oke, kita akan trafficnya. Di sini pertama ya adalah serangan yang masih tidak terlalu parah. Oke, cepatnya. Oke, di sini kita lihat apakah CPU-nya tetap meningkat. Oke, dapat meningkat tadi, dia meningkat sebentar tapi dia turun lagi. Di situ ketika meningkat dan tiba-tiba turun itu dia lagi melakukan blok.
Nah, di sini sudah normal lagi, tidak sampai 100. Nah, ketika ada meningkat dan tiba-tiba turun itu dia lagi ngeblok. Kita lihat berapa paket yang dikirim si penyerangnya. Oke, hanya 20 yang diterima, hanya 20 yang dikirim. 98% paketnya hilang. Di situ dia melakukan bloknya. Nah, di sini kita lihat dari log dan report. Kita lihat anomali. Oke, ini yang baru. Jenis serangannya itu ada ICMP flood. Di sini dapat kita lihat dari log atau buktinya. Di sini serangan. Nah, dari sumber serangan ini ada satu IP si penyerang dan country. Biasanya kalau dari internet ketahuan dari country mana dianya. Dan di sini ada severity-nya juga, tingkat ke bahayanya itu kritikal, bahaya kalau tidak kita terapkan keamanannya itu. Nah, ini bisa kita lihat juga, bisa kita download juga ininya, buktinya bisa kita download buktinya juga. Oke, di sini akan kita tes juga lagi, yaitu serangan dari IP source session. Serangan di OS IP source session dapat membuat server down tadi ya. Oke. Kita akan masukkannya IP dari korban yang akan kita serang. Portnya 80, kita lihat current session yang di sini. Oke, dia meningkat. Kita lihat di sini apakah oke, di sini kita dapat mengaksesnya sangat lancar ya, tidak ada kendala juga lagi. Di sini dia juga berjalan. Nah, yang kita atur tadi threshold itu di sini 200. Tapi dia kadang mau lebih juga sedikit. Lebih juga tidak tetap 200 tapi lebih, kadang mau lebih 10 gitu. Nah, yang penting servernya itu tidak down. Nah, di sini dia melakukan blok. Nah, seperti itu. Ini adalah serangan IP source session. Kita dapat mengakses webnya itu sangat aman. Tidak seperti tadi yang sebelum kita menerapkan kebijakannya itu dapat membuat server itu tidak dapat diakses. Oke, akan kita batalkan serangannya. Kita akan melihat log dan reportnya. Oke, sini akan turun. Oke, turun. Kita akan log reportnya. Anomali. Oke, di sini baru juga nambah dia. Ada IP source session juga di sini. Severity-nya juga kritikal kayaknya nih. Nah, di sini juga kita dapat melihat dari si IP dari si penyerangnya juga. Dia dapat dari port 3 dia dapat melihatnya, dan severity-nya kritikal juga. Nah, seperti itu cara mencegah serangan DOS. Terima kasih atas presentasi kayak saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih semuanya, maafkan dalam kalau ada salah dari kata saya, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.